Cara membuat tim kita berani mati untuk perusahaan. Ya, gimana caranya? Langsung aja. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Ya. Nah, teman-teman, kali ini topiknya menarik ya. Banyak sekali teman-teman pengusaha ataupun leader-leader yang kenal Business Hack itu tanya kepada saya gitu ya. Mas, gimana sih punya tim yang kayak tim Business Hack ini, kayak Mas Hugo ini gitu, berani mati untuk perusahaan gitu ya. Padahal perusahaannya juga nggak gede-gede amat gitu, bukan yang perusahaan-perusahaan besar, startup besar luar biasa, enggak gitu. Kok mau loh tim atau karyawan kita, tim kita itu mau berani mati untuk perusahaan. Nah, berani mati ini definisinya apa sih? Definisinya adalah tim mau mengerjakan hal-hal di luar job desk, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah tim mau berani mengeluarkan inisiatifnya tanpa diminta. Terus yang ketiga adalah, ini yang paling penting ya, tim mau berjuang, mau bertahan mati-matian ketika perusahaan dalam kondisi yang sangat sulit. Seringkali yang sering terjadi adalah ketika perusahaan lagi happy, uangnya banyak, itu semua orang akan happy, tentu saja kan, tim kita akan happy, kita juga happy sebagai leader dan sebagainya. Cuma ketika perusahaan sedang mengalami masalah, mungkin omset turun, mungkin ditolak klien dan sebagainya, yang pokoknya sedang dalam kondisi yang sulit lah, itu di perusahaan pada umumnya tim itu malas gitu untuk berpikir ya, untuk mencari jalan keluar. Biasanya yang pusing itu ya ownernya doang gitu, yang pusing leadernya doang, yang pusing CEO-nya doang. Nah, tapi ini enggak gitu. Bahkan pernah di suatu ketika kita lagi dalam keadaan sulit gitu, bahkan tim itu yang nyemangatin leader gitu, yang nyemangatin owner, yang nyemangatin CEO gitu. Bahkan tim yang nyemangatin saya gitu sebagai leader mereka. Ayo Mas, gimana nih? Masa Business Hack gini-gini aja gitu. Masa Business Hack kayak gini gitu, dulu nggak kayak gini kok, kita bisa naikin lagi, kita bisa tumbuhkan lagi. Apa kayak tagline-nya Business Hack kan, let's be happy and grow together. Jadi sampai segitunya gitu, malah tim yang menyemangati kita. Bayangin teman-teman ya, padahal mereka tahu ya, mungkin mereka tahu gitu, bisa aja mereka tuh mungkin gajinya dikurangin gitu ya karena sedang turun bisnis ataupun gajinya dipotong dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah mereka justru yang menyemangati perusahaan gitu ya, menyemangati leader-leader di perusahaan, tentunya dengan menyemangati diri sendiri mereka juga. Nah, gimana sih cara membuat tim berani mati untuk perusahaan? Biasanya pertanyaan ini saya balik, saya tanya kembali. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak, perusahaan kalian ya, teman Bapak Ibu ini pengen timnya berani mati untuk perusahaan. Tapi coba dibalik, perusahaan mau nggak berani mati untuk tim? Coba direnungin ya. Ketika kita ingin tim kita berani mati untuk perusahaan, nah dibalik, emangnya perusahaan mau berani mati untuk tim? Tim sakit aja mungkin kita nggak boleh kasih dia libur. Tim sakit aja yang dia tipes gitu aja, kita nggak mau ngasih dia libur gitu, atau kita tetap memaksa dia masuk gitu. Covid aja dia tetap kita suruh masuk misal gitu, kan banyak cerita gitu ya, pegawai-pegawai yang Covid atau lagi tipes atau yang lagi sakit parah tetap disuruh masuk ke perusahaan gitu ya. Nah itu ya, saya nggak bilang teman-teman harus kayak harus yang lemah lembut kayak gitu ya, atau maksudnya harus yang terlalu fleksibel, nggak juga gitu. Tapi punya nggak sih kita empati kepada tim kita gitu kan? Kita kan mau tim kita berempati kepada perusahaan. Nah, kita ada empati nggak ke mereka? Jadi cuma itu sebenarnya jawabannya ya. Perusahaan mau berani mati juga nggak untuk tim. Jadi ketika tim susah ya perusahaan ikut susah gitu ya, ikut mau menanggung gitu, ikut mau membantu. Ketika tim ada musibah ya perusahaan mendukung gitu, memberikan support dengan berbagai cara gitu ya, dengan berbagai cara apresiasi dan sebagainya. Pertanyaan itu gitu ya. Ketika tim lagi kesusahan gitu, perusahaan peduli nggak sama mereka? Nah, dibalik dulu gitu. Jangan mikirin tim kita mau peduli untuk perusahaan, tapi kitanya sebagai perusahaan, sebagai manajemen nggak peduli sama tim kita. Itulah gunanya ada HR kan. Nah, teman-teman, biasanya CEO pebisnis yang nggak punya HR itu mereka biasanya nggak punya waktu untuk ngurusin timnya gitu, nggak punya waktu. Jadi saran saya teman-teman harus punya HR ya, berapapun timnya, katakanlah 10 lah, 10 orang tuh udah butuh HR itu sebenarnya. HR itu nggak cuma administratif. Tapi kembali ke topik, intinya adalah teman-teman berani nggak? Teman-teman manajemen pebisnis sebagai wakil perusahaan berani mati untuk timnya? Kalau nggak berani, ya sudah, lupakanlah pertanyaan gimana cara tim untuk berani mati untuk perusahaan. Gitu aja teman-teman video kali ini. Mungkin nanti akan disambung lagi apa sih maksudnya berani mati untuk tim gitu ya. Disambung di video lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, semoga bermanfaat.